Hari ini tuh, eee, apa ya, gue ngerasa sedih banget, sedih, tapi campur kesel, campur marah, campur-campur deh pokoknya. Gue nggak ngerti sih sebenarnya, apa ya, gue tuh kenapa jadi gue yang kesel sendiri gitu loh. Jadi gue bikin challenge yang menurut gue itu nggak susah-susah banget gitu loh. Maksudnya, mmm memang challenge-nya dalam bentuk video, tutorial, misalnya bikin pisang goreng, keju kek, ubi goreng kek, singkong goreng, itu tuh menurut gue tuh gampang banget gitu. Tapi entahlah gitu, orang berpikirnya itu susah, bingung. Akhirnya gue nggak ngerti ya, jadi sebenarnya bukan bukan gue bilang orang-orang itu bego, enggak gitu. Malah gue jadi ngerasa diri gue ini sebenarnya mungkin yang bego, tapi gue berekspektasi tinggi gitu loh. Padahal gue tuh bukan ngerasa ya, tapi gue sudah membuat video pengumuman tentang tema challenge yang gue bikin itu sedetail mungkin, selengkap mungkin gitu loh. Bahkan sampai rules, peraturan, syarat, dan sedikit tips membuat video tutorial yang gampang banget itu sampai gue masukin di dalam video pengumuman tema challenge yang gue bikin gitu. Jadi gue bikin 2 tema challenge, menu sahur dan menu buka puasa. Itu pun yang simple gitu, bukan yang, masak ribet-ribet gitu, karena gue juga tahu masak ribet itu, kalau harus di videoin itu ya makin ribet gitu. Jadi dan gue aja cuma kasih durasi selama 20 menit gitu. Jadi yang simple-simple aja gitu, sampai gue kasih referensinya, ini menu sahur, ini menu buka puasa gitu. Teman-teman tuh maksudnya peserta tuh bisa memilih mau pilih tema yang menu buka puasa atau menu sahur, dan itu sudah ada referensinya gitu. Dan gua kasih tahu berkali-kali juga di video itu rulesnya, persyaratan cara mengikuti challenge gitu. Nggak susah, nggak sulit. Bahkan ada kisi-kisi juga yang gua pakai, bahkan ada pilihan. Kalaupun lo nggak berani memunculkan wajah lo di depan kamera, nggak senarsis gue, itu ada pilihannya, isi aja dengan suara gitu. Jadi tutorial itu cuma diisi dengan suara lo. Atau masih nggak ngerti juga kalau harus ngedubbing, nggak mau direct sound, ya udah nggak perlu pakai suara, cukup dikasih teks atau tulisan. That's it gitu, sesimpel itu gitu menurut gue ya. Menurut gue itu gampang banget gitu. Makanya gue akhirnya yang jadi bingung kalau pada bilang bingung mau bikin video apa gitu. Sementara gue ngerasa sudah sedetail mungkin gitu memberitahu di pengumuman tema challenge yang gue gelar gitu. Balik lagi sih, mungkin intinya adalah males atau emang nggak mau gitu, atau ya balik lagi gue yang bego gitu, gue yang bego tapi kehaluan tingkat dewa gitu, berekspektasi untuk ngajak teman-teman maju gitu. Itu mungkin salah gue juga ya gitu. Tapi kalau gue ngerasa gini loh, gue melihat teman-teman gue di media sosial itu punya potensi gitu. Masing-masing mereka punya potensi gitu. Gue lihat mereka bikin video kolase, foto-foto mereka tuh keren-keren. Bahkan gue nggak bisa bikin seperti mereka gitu. Bikin video TikTok kan keren-keren.
atau video joget-joget bareng temen-temennya keren-keren. Nah ini cuma bikin tutorial yang simple. Gue tidak menuntut yang susah gitu sih gitu. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Maaf ya gitu. Gue menganggap kalian semua tuh pinter gitu. Bahkan gue tadi ngerasa gue lah yang bodoh gitu. Gue lah yang terlalu memaksakan keinginan gue untuk ngajak teman-teman berani dan maju bareng-bareng gitu. Karena gue melihat kalian punya potensi yang luar biasa gitu. Yang kayaknya bisa gitu untuk membuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, minimal untuk diri sendiri. Nah, kalaupun misalnya ada yang bilang, ya jelas aja lu bisa ngedit, ya jelas aja lu pinter ngedit, itu kerjaan lu. Hello, asal teman-teman tahu, kerjaan gue yang sebenarnya adalah seorang tenaga lepas asisten sutradara. Jadi gak ada hubungannya sama edit mengedit, potong memotong dan menyambung gambar, nggak ada gitu. Kerjaan gue adalah benar-benar pure di lapangan, bikin schedule, ngarahin pemain, bla 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 dan lain-lain. Nggak ada sedikit pun kerjaan gue yang bersinggungan dengan editing. Ya mungkin gue sekali-sekali dateng ke tempat editing untuk ngawasin editor, bukan ngawasin ya, tapi untuk melihat gambar-gambar apa aja yang kurang gitu, gambar-gambar apa aja yang harus dimasukin oleh seorang editor gitu. Jadi kalau kalian pikir gue jago karena itu kerjaan gue, kalian salah gitu. Gue gak jago kok, gue standar kok, gue amatiran kok, tapi gue mau belajar. Gue punya keinginan untuk maju. Minimal gue punya satu ilmu baru. Itu sih sebenarnya. Tuh. Karena Tuhan itu menciptakan manusia dengan akal dan pikiran. Tuhan itu, ini menurut gue ya, Tuhan itu tidak menciptakan manusia bodoh. Tapi manusia itu sendiri yang memilih, lu mau jadi orang yang pinter atau bodoh. Lu mau jadi orang pemalas atau mau jadi orang yang maju. Itu aja sebenarnya. Jadi semua sebenarnya pilihan di tangan si manusianya itu sendiri. Dan kalau gue nggak pernah malu untuk belajar. Kalau gue nggak bisa, gue pasti belajar gitu. Awalnya pun gue nggak bisa ngedit video ya. Bahkan awal pertama kali, karena gue narsis, gue mencoba untuk mengkolase foto gue. Itu gue coba. Lalu gue lihat orang-orang mengkolase fotonya dengan bentuk video, keren ya. Gue coba gitu. Sampai akhirnya gue berpikir gue mencoba untuk membuat video gitu. Malah sebelumnya gue mengedit video tutorial gue dari satu stasiun TV gitu. Gue bikin jadi bentuk tutorial dan gue pakai untuk kelas workshop online gue gitu. Sampai akhirnya gue mencoba bikin video sendiri, membuat konten di YouTube. Itu udah dari 2 tahun yang lalu ya sebenarnya. Nah itu balik lagi, gue males dan akhirnya konten YouTube gue itu baru gue hidupin sekarang. Nah, kalau teman-teman juga berpikir, gue gak punya kamera yang bagus, gue gak punya mic yang bagus, gue gak punya lampu untuk nerangin saat gue bikin video. Hello, handphone sekarang itu udah canggih-canggih guys. Gue bikin hampir semua konten di YouTube gue itu gue menggunakan handphone. Karena handphone sekarang itu kualitas gambarnya itu udah bagus, baik untuk gambar video ataupun gambar foto. Dan kualitas suaranya itu juga udah bagus. Sampai pernah ada satu temen gue itu komen, dia sampai bilang, begitu lihat konten YouTube gue, dia sampai bilang, jangan lo bilang ini semua lo lakuin
lu videoin konten lo pakai handphone. Gue yakin nih lo pakai kamera canggih, gue yakin lo pakai mic yang bagus, gue yakin lo pakai pencahayaan yang emang mumpuni. Enggak, enggak. Gue bikin semua konten gue, bahkan gue bikin video pengumuman tema challenge kemarin itu pakai handphone. Iya, pakai handphone dengan mix internal yang memang ada di handphone. Gue nggak punya mix eksternal, nggak punya. Gue nggak punya lampu yang bagus untuk nerangin cahayanya. Kalau gue punya, kemarin pasti efek untuk red screen gue itu akan bagus banget kepotongnya. Nggak punya, gue lakuin semua menggunakan handphone yang gue punya. Ada memang satu konten gue coba pakai beneran kamera ya, gue pakai Canon. Itu pun masih gue mix dengan video yang gue record menggunakan handphone. Karena apa? Karena gue termasuk orang yang males. Males dalam arti kalau misalnya bisa dilakukan dengan satu benda yang namanya handphone, udah apapun akan gue lakukan dengan si handphone ini. Mau bikin video, mau rekaman suara, mau ngedit foto, edit video, segala macem. Mungkin kalau perlu, kalau bisa makan pakai handphone ya gue makan di handphone gitu loh. Maksudnya jadi sebenarnya itu gue males gitu. Tapi ini sebagai satu contoh kalau handphone sekarang itu canggih. Jadi nggak pernah ada alasan gue nggak bisa bikin video karena gue nggak punya kamera yang bagus. Gue nggak bisa bikin video karena gue nggak punya mix eksternal yang bagus. Gue nggak bisa bikin video karena gue nggak punya lampu yang bagus. Enggak, itu semua nggak penting, nggak perlu. Dan gue cuma punya 2 tripod, itu pun murah. Gue punya tripod yang murahan. Jadi itu pun kenapa gue punya 2 tripod? Karena yang satu gue tuh salah beli gitu. Karena gue narsis, gue beli yang ada bluetoothnya untuk foto-foto. Dan itu ternyata tingginya cuma maksimal 1 meter. Sedangkan gue butuh minimal tripod itu yang tingginya adalah 2 meter. Karena kalau gue membuat konten guenya berdiri, gue gak akan sibuk lagi cari meja untuk tatakan si tripod gitu. Supaya tripodnya tinggi gitu. Jadi gue cuma punya 2 tripod dan itu tripod murahan. Gue gak punya lampu. Gue hanya mengandalkan lampu ruangan. Itu aja. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk lu nggak bisa. Jadi ya nggak ada alasan untuk lo bilang lu nggak bisa gitu. Lu nggak jago, nggak. Itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Lu mau belajar apa enggak? Lu males apa enggak? Lu mau menggali potensi dalam diri lo atau enggak? Dan lu mau maju apa enggak? Itu aja sih. Dan kalau gue, ya nggak tahu ya, ini sih karena setiap orang itu punya prinsip yang beda-beda gitu. Kalau gue selalu menanamkan dalam diri gue, kalau belum bisa bermanfaat untuk negara dan belum bisa bermanfaat untuk orang banyak, minimal lu bisa bermanfaat untuk diri lo sendiri. Ya contohnya itu tadi gitu. Apalagi gue lihat teman-teman di sini banyak yang punya potensi ya. Ada yang jago masak, jago bikin kue, jago makeup, segala macem gitu dah. Nah, itu sebenarnya kalau bisa digali itu bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain gitu. Bikin tutorial yang simple-simple aja deh. Misalnya bikin pisang goreng tutorial lalu di posting. Nah, itu udah bermanfaat banget. Selain bermanfaat untuk diri kita sendiri, bisa juga bermanfaat untuk orang lain gitu loh. Kalau gue membuat misalnya gue membuat satu tutorial lalu gue share dan
orang coba bikin gitu, dari tutorial yang gue bikin itu, orang coba praktek, itu gue sih udah ada kepuasan tersendiri ya. Itu kalau gue gitu, itu balik lagi itu kalau gue gitu. Gue punya kepuasan tersendiri dan gue merasa, oh gue bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, dan itu gue seneng banget. Itu kalau gue. Cuma ya kembali lagi sekarang, Nah, kembali ke diri masing-masing gitu, kembali ke pribadi masing-masing. Mau maju atau mau tetap jalan di tempat, stuck gitu kan, nggak mau menggali potensi diri, nggak mau mencoba sesuatu yang baru, ya itu kembali lagi sama pribadi masing-masing. Jadi inti dari keluh kesah gue yang udah merasa kalau sebenarnya mungkin memang benar gue adalah manusia yang bego gitu. Gue adalah orang yang bodoh, tapi gue terlalu mempunyai ekspektasi tinggi untuk mengajak teman-teman menggali potensi yang ada di diri teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi poin yang sesungguhnya adalah, sekali lagi gue tekankan, ini sih lebih gue tekankan kepada diri gue sendiri. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia bodoh. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan akal dan pikiran. Tapi kembali lagi ke manusianya itu, ingin menjadi manusia bodoh atau ingin menjadi manusia pintar atau bisa bermanfaat, minimal untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Ya, jadi tergantung sekarang mau tetap jadi pemalas dan jalan di tempat, atau mau belajar sesuatu yang baru, mendapatkan ilmu yang baru, dan bisa maju. Oke, sekian dulu kira-kira ya keluh kesah gue yang lumayan panjang, udah hampir 20 menit. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah gue hari ini. Mohon maaf kalau mungkin ada kata-kata ataupun kalimat yang secara tidak sengaja membuat teman-teman tersinggung. Mohon dimaafkan. Dan sekali lagi Upik ucapkan terima kasih telah mendengarkan keluh kesah Opi Jumping suka-suka gue hari ini. Ambil manfaatnya, buang yang tidak bermanfaat, tetap berpikir positif, jaga kesehatan, selalu menggali potensi dan kreativitas diri. Kreativitas tanpa batas. Bye.